Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar, mukawwiril laila wan nahar, tabsiratan lidzabil khuquli wal absar, alladzi ja'ala asy-syahra minal laili qiyaman wan nahari siyaman wa kulli sa'atihi ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu kaffatan linnasi basira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila siratil mustaqim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ibadallah, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tashkurun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, yang semuanya kami hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya, terutama kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan berjamaah, dengan harapan semoga puasa kita disertai dengan amalan-amalan soleh, menjadi amalan solihan makbulah. Akhirnya Allah akan memberikan ampunan dan rahmat serta barokahnya kepada kita, dan dimasukkan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, sadar atau tidak, sebenarnya Allah telah memberikan pendidikan atau tarbiyah kepada kita di dalam bulan Ramadan, dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, bisa menjadi orang-orang yang berkarakter istiqomah, baik istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah, maupun istiqomah dalam ketakwaan. Karena umat Islam waktu di bulan Ramadan pada siangnya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, sedangkan malamnya melakukan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid. Bila semua amalan-amalan tersebut mampu kita cermati, kemudian
kita implementasikan dan tindak lanjuti pada waktu-waktu yang akan datang atau waktu-waktu berikutnya. Insya Allah kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Namun melihat fenomena kehidupan bangsa kita sekarang ini begitu prihatin dengan dekadensi moral, banyaknya kedoliman, kemaksiatan, perilaku tamak, serakah, sombong, bakhil, dan tidak amanah. Sementara sifat tamak, serakah akan berdampak meresahkan kehidupan di tengah masyarakat. Adapun kesombongan akan berdampak perilaku yang sewenang-wenang. Kemudian yang lemah dan yang miskin menjadi korban. Kebakhilan akan berdampak terjadinya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Akhirnya tidak ada lagi hidup dalam kebersamaan. Sedangkan tidak amanah akan berdampak kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, atadru manil muflis? Qalu al-muflisu fina la dirhama wala mata. Qala innal muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qasatama hadha wa qataba hadha wa akala mala hadha wa safakat dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturikat alaihi summa turika finnar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, tahukah wahai sahabatku, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bangkrut? Menjawab para sahabat-sahabatnya, al-muflisu fina la dirhama wala mata. Orang bangkrut yaitu kami-kami ya Rasulullah yang kehabisan modal dan dagangan kami habis. Maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat, tetapi juga membawa dosa-dosa dengan memaki-maki orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, membunuh dan memukul orang ini. Maka kebaikan-kebaikan orang tersebut diberikan orang-orang yang didolimi di atas, sampailah habis kebaikannya sebelum diadili. Maka dosa-dosa orang yang didolimi diberikan kepadanya, kemudian dilemparkan orang tersebut ke neraka. Hadirin yang berbahagia, dari hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa sebetulnya ibadah kepada Allah, perbuatan baik kepada sesama sebagai contoh dengan sholat yang benar akan menjadi jiwa yang tawadhu. Dengan berjamaah akan menumbuhkan jiwa kebersamaan. Dengan tertib waktu akan menumbuhkan kerja keras. Untuk itu betapa pentingnya jiwa istiqomah untuk kita miliki bersama. Orang-orang yang imannya istiqomah, ibadahnya istiqomah, Allah jelaskan dalam surat Fusilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku hanyalah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sumastaqamu. Kemudian orang tersebut istiqomah tegak lurus dalam memegang istiqomahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah turunkan kepada orang tersebut malaikat-malaikat, diturunkannya dengan diperintahkan untuk membisikkan dalam hatinya
alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembira untuk kalian, Allah telah janjikan untukmu surga besok di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bila kita mampu mencermati terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah problem yang ada dalam kehidupan kita akan teratasi dan diberikan pertolongan oleh Allah, baik problem pribadi, problem keluarga, sampai problem bangsa dan negara, terutama problem orang bangsa yang disebut dengan dekadensi moral, problem kemiskinan dan problem ketertinggalan dengan negara-negara lain. Negeri kita ini adalah, mau mengakui atau tidak, sebetulnya gemah ripah loh jinawi. Namun paradoksnya tingkat kemiskinan masih tinggi. Bangsa kita banyak pandai, banyak orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi belum mampu membawa bangsanya maju. Umat Islam Indonesia terbesar di dunia, tetapi belum mampu merubah sikap dan karakter bangsa yang solid. Untuk itu Islam diturunkan oleh Allah kepada kita agar dilaksanakan secara utuh. Udkhulu fis-silmi kafah, sehingga kata akan tercipta masyarakat yang damai, sejahtera, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ajaran Islam yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan menjadi orang-orang yang berkualitas, memiliki keimanan yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Untuk itu puasa kita laksanakan dengan diikuti amal-amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beristiqomah dalam bertauhid, beribadah, dan memiliki akhlakul karimah. Pertama adalah taqwiyatur ruh, artinya penjagaan kekuatan ruh. Dan wala ini tabata ahwa'um ba'da ma ja'aka min ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala waq. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada perlindungan dan pemeliharaan bagimu terhadap siksaan Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 37. Kekuatan rohani seseorang bukan terletak pada banyaknya harta kekayaan, penguasaan ilmu yang tinggi, jabatan yang tinggi, tetapi karena ketakwaannya. Dengan ketakwaan maka harta, ilmu, dan jabatan hanya bergerak dalam kebaikan dan berbagai kebaikan untuk orang banyak. Yang kedua adalah taqwiyatul jasad, penjagaan kekuatan jasad. Seseorang bisa mengendalikan hawa nafsunya setelah rohaniahnya kuat, maka baru Allah akan memberikan kekuatan jasadnya. Contoh peristiwa kesembuhan beberapa jenis penyakit melalui bedah puasa sudah diterima oleh para ahli kesehatan. Oleh karena itu sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Yang ketiga taqwiyatul iradah, penjagaan kekuatan kehendak. Untuk meraih cita-cita diperlukan stabilitas mental yang kokoh, kesabaran dan keuletan. Sementara puasa melatih diri memiliki mental yang kuat, mental sabar, tidak berbuat maksiat, dan sabar tidak makan minum sehingga mampu mengendalikan nafsu, maka puasa itu adalah perisai. Yang keempat, tadzkiratul mahrumin, mengingat terhadap kaum papa. Yang dimaksud adalah untuk menguatkan ketahanan sosial, menjalin solidaritas, dan menumbuhkan ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar yang artinya orang-orang yang memiliki kasih sayang maka mereka akan disayangi oleh Allah. Maka kasih sayangilah olehmu kepada sekalian penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu emosi dari Allah. Barang siapa yang menyambungkan, maka Allah akan menyambungkan pula. Barang siapa yang memutuskan, maka Allah akan memutuskan juga. Untuk itu tidak mungkin Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua, maka masih memiliki sifat bagi yang memiliki sifat tamak, rakus, bakhil, sombong. Langit akan menurunkan kebaikan ke bumi, akan memberikan kesejahteraan bila penduduk bumi berkasih sayang kepada sesamanya. Yang kaya menyayangi yang miskin menghormati yang kaya. Para pemimpin menyayangi bawahannya, rakyatnya. Bawahannya pasti menghormati kepada pemimpinnya. Terakhir adalah ubudiyatul kamilah, ibadah yang sempurna. Dikatakan ibadah yang sempurna karena puasa itu hanya untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalasnya. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Ad-Darimi, setiap amal anak Adam itu baginya, maka kebaikannya akan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku, Allah akan membalasnya. Seseorang meninggalkan makan dengan nafsunya karena aku, Allah meninggalkan minum dan dengan nafsunya karena aku juga, dan itu semuanya hanyalah untukku Allah, maka aku, Allah akan membalasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin yang berbahagia, kita semua bisa memelihara, memperoleh 5 kekuatan tersebut. Kebaikan hidup dunia, kehidupan akhirat akan diperoleh baik oleh individu, kolektif maupun ke semuanya masyarakat. Untuk itu jadikanlah diri pribadi kita menjadi pribadi yang istiqomah dalam ketakwaan, karena istiqomah dalam ketakwaan merupakan pintu-pintu dalam meraih kebaikan dan meraih solusi jalan keluar dari semua problem dalam kehidupan ini. Akhirnya kita akan mendapatkan ketenangan hidup dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti semua problem kehidupan akan diberikan jalan keluar oleh Allah dan diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga puasa kita, sholat kita, tadarus kita, zakat kita, semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'ad-din waj'al hadza balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimah fid dini fid dunya wal akhirah wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa barakatan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada khilaf salah dalam kami menyampaikan khutbah, mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.